Halo Ibu dan Ayah, pada video ini kita akan belajar mengenal pneumonia pada balita serta cara mendeteksi dan merawatnya dengan tepat. Pneumonia adalah penyakit infeksi pada kantong udara atau alveoli di paru-paru. Penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 pada balita di dunia. Merenggut sekitar 739.000 jiwa pada tahun 2023. Dan mayoritas menyerang usia 2 hingga 59 bulan. Di Indonesia, pneumonia masih menjadi salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian pada balita. Selanjutnya, mari kita lanjut ke anatomi sistem pernafasan balita. Sistem pernafasan pada balita berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan, trakea, bronkus, hingga mencapai alveoli di dalam paru-paru. Alveoli merupakan kantong udara kecil yang menjadi tempat terjadinya pertukaran oksigen. Pada paru-paru yang sehat, alveoli terisi udara, sehingga oksigen dapat masuk dengan baik ke dalam tubuh. Namun, pada pneumonia, alveoli terisi cairan atau lendir, sehingga proses pertukaran oksigen menjadi terganggu. Pneumonia pada balita dapat disebabkan oleh berbagai jenis kuman, seperti virus, bakteri, maupun mikroorganisme lainnya. Beberapa bakteri yang sering menyebabkan pneumonia antara lain Streptococcus pneumoniae dan Staphylococcus aureus. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak. Di antaranya adalah berat badan lahir rendah, gizi buruk, tidak mendapatkan ASI eksklusif, serta imunisasi yang tidak lengkap. Lingkungan rumah yang berasap, kepadatan hunian, serta paparan asap rokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Pneumonia pada balita biasanya diawali dengan gejala infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk, pilek, dan demam. Tanda yang paling sering muncul adalah gangguan pernapasan seperti napas cepat, tarikan dinding dada ke dalam, serta napas cuping hidung. Anak juga dapat mengalami demam tinggi, batuk, dan terlihat lemas. Pneumonia pada balita dapat diklasifikasikan menjadi 3 kondisi. Pertama, batuk bukan pneumonia, yaitu batuk pilek biasa tanpa napas cepat. Kedua, pneumonia yang ditandai dengan napas cepat sesuai usia. Ketiga, pneumonia berat yang ditandai dengan tarikan dinding dada ke dalam atau kekurangan oksigen. Jika tidak segera ditangani, pneumonia dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan menyebabkan komplikasi seperti penumpukan cairan di paru-paru, kerusakan jaringan paru, bahkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Untuk memastikan diagnosis pneumonia, tenaga kesehatan dapat melakukan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan penanda radang, pemeriksaan dahak, serta pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Penata laksanaan pneumonia bertujuan untuk membantu anak bernafas dengan lebih baik, serta mengatasi infeksi yang terjadi. Pada kondisi tertentu, anak perlu dirawat di rumah sakit, terutama jika mengalami sesak nafas atau kekurangan oksigen. Perawatan pendukung seperti pemberian cairan, nutrisi yang cukup, serta pemberian antibiotik sesuai anjuran dokter sangat penting untuk membantu proses penyembuhan. Orang tua juga dapat melakukan deteksi dini di rumah dengan memperhatikan 3 langkah penting, yaitu melihat kecepatan nafas anak, mendengarkan suara nafas, dan memantau kondisi tubuh anak. Jika anak batuk disertai nafas cepat atau terlihat sesak, segera bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selanjutnya, untuk kita akan belajar hipnosis 5 jari. Digunakan untuk menurunkan kecemasan pada anak atau orang tua dengan menautkan ibu jari ke jari lainnya sambil membayangkan hal positif, tubuh sehat, orang tersayang, kesuksesan, dan tempat yang menyenangkan. Pertama, duduklah dengan posisi yang nyaman dan atur nafas secara perlahan hingga tubuh terasa lebih rileks. Kedua, tautkan ibu jari dengan jari telunjuk sambil membayangkan tubuh yang sehat dan kuat. Ketiga, tautkan ibu jari dengan jari tengah sambil membayangkan orang yang paling disayangi yang memberikan rasa nyaman dan dukungan. Keempat,
tautkan ibu jari dengan jari manis sambil membayangkan keberhasilan atau pengalaman yang membuat perasaan bangga. Kelima, tautkan ibu jari dengan jari kelingking sambil membayangkan tempat yang menyenangkan dan menenangkan. Terakhir, tarik nafas perlahan dan hembuskan secara perlahan hingga tubuh terasa lebih rileks dan pikiran menjadi lebih tenang.